Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan solawat yang diperbanyak berbuah syafaat. Amin ya rabbal alamin. Dan Kosek 1 Medan yang kita hormati, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Pertama, hari ini wajib kita bersyukur. Doa yang kita rangkai dari Rajab sampai Sya'ban hari ini Allah perkenankan. Ketika datang Rajab, ada satu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berikan kami keberkahan Rajab, keberkahan Sya'ban, sampaikan kami dengan Ramadan di tahun ini. Maka karena dalilnya Ramadan tahun ini, maka lapas niatnya jangan silap. Nawaitu soma godin an adai fardi sahri Ramadoni, jangan Ramadona. Jadi di TV-TV itu ada yang baca nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadona. Yang paling tepat adalah Ramadoni. 7 kitab fikih menjelaskan Ramadoni dengan kaedah mantik dan nahunya. Jadi yang terbaik, nawaitu soma godin an adai fardi syahri Ramadoni hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semuanya baris bawah. Nah, itu dia yang terbaik. Nah, hari ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka berarti kalau sudah ada nikmat wajib bersyukur. Imam Ad-Dasuki dalam kitabnya Syarah Ad-Dasuki ala Ummil Barokin, as-sukru huwa sana'u bil lisani au bi ghairihi minal qalbi wa sairil arkan ala mun'imi bisababi ma asadda ila sakir. Syukur itu pujian. Maka cara bersyukur itu pertama puji Allah. Kalau kita belajar ilmu tauhid, pujian itu ada 4. Ada namanya hamdun qadim li hadis, Tuhan memuji makhluk. Mana puji Tuhan kepada makhluk? Pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya Muhammad itu menyandang predikat akhlak termulia dalam kehidupan. Kemudian ada namanya hamdun hadis li qadim, makhluk pula yang memuji Tuhannya. Mana pujian kita kepada Allah? At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Segala tahniah, penghormatan, keselamatan, keagungan adalah milikmu Tuhan. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad kepada Allah. Secara zahir Nabi. Ada kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walau secara tekstual ucapan itu dari Nabi kepada Allah, tapi keumumannya berlaku untuk kita. Jadi saat Bapak Ibu sholat, renungkan at-tahiyatul, kita yang puji Allah. Nah, kemudian ada hamdun qadim li hadis, Tuhan puji balik makhluknya. Assalamu alaika, sama kaulah keselamatan itu wahai hambaku. Bapak jangan egois. Bapak punya ayah, punya ibu, punya istri, istri punya suami, punya keluarga, anak, keturunan. Jawab, assalamu alaina, selamat atas kami, keluarga itu. Wa ala ibadillahi sholihin, dan atas hamba-hamba engkau yang melakukan amal soleh. Makanya Nabi yang paling banyak doanya dalam Al-Quran Nabi Ibrahim. Di antaranya dalam As-Su'ara, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Ya Allah, berikan aku hikmah, jadikan aku orang yang soleh.
Kenapa Nabi Ibrahim minta jadi orang soleh? Jawabnya, wa ala ibadillahis solihin. Karena hanya orang soleh yang dapat garansi selamat dari Nabi. Hanya orang soleh yang paling banyak didoakan orang di dunia ini. Sekarang secara kuantitas, ada enggak di dunia ini yang sholat subuh 500 juta orang? Pasti adalah. Subuh 500 juta, zuhur 500 juta, asar 500, maghrib 500, isya 500. Berarti 2,5 miliar bibir manusia pasti mendoakan orang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Kalau kita hari ini masuk kategori orang yang soleh, bayangkan Bapak, 2,5 miliar bibir manusia tiap hari mendoakan Bapak Ibu menjadi orang soleh. Nah pertanyaannya, kita ini orang soleh atau enggak? Nggak usah dijawab. Kita lah yang tahu itu. Ustadz mana layak menghakimi orang. Kadang-kadang Ustadz pun bercakap, saya tahunya. Suruhnya orang sedekah, dia pelit ya kan. Ayo sholat duha, entah kapan dia sholat duha. Tapi kalau dia mengamalkan kaji dengan ucapannya, beratlah itu aja ilmu dunia ini. Nah jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, hamdun qadim li hadis, hadis li qadim, hadis li hadis. Ada namanya hamdun hadis li hadis. Apa itu? Makhluk memuji makhluk. Yang cantiklah engkau, yang pintarlah engkau, yang sukses. Wakililah keberhasilan itu dengan satu lapas. Alhamdulillah, titik. Itu aja yang diminta Tuhan. Wah sukses kamu sekarang ya. Dia buka daftar hidupnya mulai dari miskin sampai kaya. 4 jam gak siap-siap menceritainya. Gak perlu. Setiap kita dipuji orang, wakili keberhasilan itu dengan satu lapas. Alhamdulillah, titik. Dan senang Tuhan itu. Nah, yang kedua, bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan hati. Keberhasilan yang digapai, kesuksesan yang dicari, warung caginya pergi pagi pulang petang, apalagi beras tagi kaban jagi ambil pagi untuk sore, peras keringat banting tulang, sukses dia. Bapak-bapak nih mulai dari pendaftaran, latihan, sekolah, latihan lagi sekolah, sekarang udah begini suksesnya. Nah, jangan lupa nama Allah di atas keberhasilan kita ini. Maka disebut Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak diawali dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, aqta, putus. Hadis yang lain ajzam, lawan dari berkah itu laknat. Dalam hadis yang lain abtar, abtar itu mandul. Tanam sawit enggak tumbuh buah, namanya mandul. Dulu pernah saya jelaskan, Nabi Muhammad itu sempat dibilang gelarnya mandul. Inna sani'aka huwal abtar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad setiap punya anak laki-laki mati, punya anak laki-laki, maka orang Arab bilang mandul, mandul, abtar, abtar, abtar. Padahal setelah dikaji, kenapa Allah enggak kasih Nabi Muhammad anak laki-laki? Bukan tak bisa, kecil kalimat Tuhan itu. Kenapa Allah enggak berikan? Karena Allah bermaksud menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai khataman nabiin, penutup para nabi. Maka nasabnya dipotong dari jalur laki-laki. Kalau Nabi punya anak laki-laki, akan ada nabi-nabi berikutnya. Sedangkan Nabi enggak punya anak laki-laki banyak mengaku Nabi. Terakhir Nabi yang dikisaran lah, sentang. Nah, tapi dikejar polisi bisa lari dia. Nah itu dia. Jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Nah yang ketiga, bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan amal perbuatan. Jamaluddin Al-Qamasi Ad-Dimaski dalam kitabnya Mau'izatul Mu'minin min Ihyai Ulumiddin. Allah suka, Allah senang, Allah ridho, Allah cinta terhadap apa yang kuberikan kepadamu, kau pamer-pamerkan sama orang lain. Oh, sombonglah itu Pak Ustadz. Enggak semua pamer itu sombong. Wa amma binikmati rabbika fahaddits. Ceritakan, informasikan nikmatku itu kepada orang lain. Berarti kesimpulannya, kalau memamerkan nikmat karena motivasi ayat, hukumnya sunnah. Yang terlarang itu memamerkan nikmat karena motivasi sombong. Itu yang terlarang. Ibu dibeli bapak tuh gelang keroncong 5 di kanan 5 di kiri. Rupanya ulang tahun ke-55. Pergi sholat tarawih ke masjid, berubah takbir itu. Allah. Itu yang lain. Datang suaminya kayak suara bini saya itu di belakang. Itu yang terlarang. Tapi kalau memamerkan nikmat karena motivasi ayat, itu diperintahkan Allah. Allah yang nyuruh.
Pamannya bapak tiap bulan umroh, tiap tahun berangkat haji. Sampai di haji borong ambal, borong ceret. Sampai dibilang orang namanya hajjah ambali wal cerete. Kan itu. Sampai dia ke Medan, di kembangnya ambal tuh. Duduk orang di atas ambal yang dari Mekah itu memamerkan. Kadang-kadang tiap bulan dia umroh beli ambal, tak pernah di Kembang. Kenapa nggak di Kembang, Mak? Banyak anak-anak koncing orang tuh situ nanti dari Mekah itu katanya. Tapi kalau nanti pesta anaknya, wah di Kembang lah ambal dari Maroko, dari Itali, dari Brunei, dari mana lagi, dari Saudi, dipijak-pijak orang pakai sepatu, lebih ridho dia daripada dibikin alas pantat orang mengaji Yasin. Nah, ini spontanitas kayaknya bersyukur, tapi tak tenang tuh lihatnya. Jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan. Nah, selesai mukaddimah. Jadi hari ini wajib kita bersyukur. Dan 23 hari ke depan, sepertinya Muhammadiyah 29 hari dia. Karena udah keluar fatwa mereka bahwa Idul Fitri 21. Nah, 21. Mudah-mudahan biarlah kita sama di pangkal, sama di ujung. Ini yang kita harapkan. Kadang-kadang sama di pangkal, nggak sama di ujung. Seperti 2008. Udah prediksi Idul Fitri, tiba-tiba sore mau maghrib nggak jadi Idul Fitri. Kenapa? Nggak nampak hilal. Kecewa pemain. Apa yang terjadi? Gara-gara setitik hilal rusak lontong sebelahnya. Ya mudah-mudahan ini semalam kita udah harap-harap cemas juga ya kan, Mak. Kayak mana ini? Idul Fitri Ramadan nggak ini? Ramadan nggak? Rupanya sama. Kenapa? Dua-duanya punya dalil. Kewajiban puasa itu setelah melihat hilal. Itu Nabi yang bilang, sumu li ru'yatihi, puasa lihat bulan. Wa abtiru li ru'yatihi, berbuka maksudnya Idul Fitri, lihat bulan. Dulu di masa Nabi nggak ada teropong. Bagaimana cara melihatnya? Pakai mata telanjang. Dan orang yang menyaksikan itu pun nggak merta-merta diterima ucapannya. Saya baru lihat bulan, ditengok dulu. Orang alim nggak? Kalau dia betul-betul melihat tapi dia ahli maksiat, nggak diterima ucapannya. Makanya dulu di masa Nabi pernah Idul Fitri 2 kali di Syam dan di Mekah. Kenapa? Orang Mekah belum nampak hilal, sementara di Syam sudah nampak. Nah, kita di Indonesia ini udah biasa itu. Dan ternyata kita nggak ribut kok. Berarti kita udah menjadikan perbedaan itu bukan lagi tolak ukur untuk kita tidak bersama, tapi bersatu dalam akidah, berjamaah dalam ibadah, toleransi dalam khilafiyah, santun dalam berdakwah, rukun-rukun dalam bermuamalah. Nah, besok mana tahu beda, nggak apa-apalah. Ustadz juga yang kenyang 2 kali Idul Fitri ya kan. Nah itu Ustadz kaca juga itu. Nah jadi Bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Kemudian apa yang kita bahas lagi, apa makna Ramadan? Salah satu ulama besar Mesir, almarhum Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud, mengarang satu kitab judulnya Syahrul Ramadan Kaifa Yastaqbiluhul Muslimun. Dia katakan Ramadan itu berakar dari kata Ramadan, Romado. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia makan, kata dasarnya makan. Kalau dalam bahasa Arab kata dasar itu namanya masdar. Masdar, apa namanya? Memasukkan. Nah, masdarnya masuk. Nah, dalam bahasa Arab Ramadan, masdarnya romado. Apa itu romado? Membakar, membinasakan, menghabisi, membumi hanguskan atau terik. Babilonia salah satu negara yang negaranya iklimnya pernah dominan dengan cuaca yang panas ekstrim. Kenapa? Karena negara tersebut menggunakan kalender dengan merotasi perputaran bulan dan matahari. Dalam istilah kita kenal dengan nama lunisolar calendar. Maka di negara itu setiap bulan ke-9 panas. Batu, pohon, batang, daun, pasir, semuanya panas. Hari-hari yang dilalui dalam keadaan panas itu disebutlah oleh orang Arab dengan istilah Ramadan, bulan dengan cuaca yang panas. Maka setiap bulan ke-9 panas, karena Ramadan itu bulan ke-9. Coba kita ingatkan dulu. Muharram,
Safar, Rabiul Awal, akhir, Jumadil Awal, akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Maka setiap bulan 9 nyengat. Ingat, ketika ada istilah Ramadan belum ada puasa, karena puasa itu diwajibkan masih jauh lagi. Ketika Islam mengembangkan kalender berbasis Komariah, perhitungan tahun dengan rotasi perputaran bulan, ternyata 11 hari lebih cepat daripada kalender Masehi. Maka terjadi rotasi. Tidak lagi setiap bulan ke-9 panas. Maka yang tadinya panas itu diartikan secara fisik batu, tanah, pohon, berubah menjadi makna metaforik atau kiasan. Kebetulan Allah mewajibkan orang Islam berpuasa pada bulan Ramadan. Maka salah satu pakar tafsir Madinah, Almarhum Asy-Syaikh Profesor Dr. Ali As-Sabuni dalam sebuah tafsirnya, Sumniyat Ramadan, disebutlah namanya Ramadan setelah peralihan makna itu, diharapkan seluruh aktivitas amal kebaikan yang dilakukan selama Ramadan mampu membakar, menghabisi, membumi hanguskan dosa-dosa pelakunya di masa lalu. Berarti kesimpulannya, Ramadan itu berkaitan berat dengan dosa. Sekarang pertanyaannya, apa itu dosa? Nabi yang kasih definisi, dosa itu mahaka fi sadrik, sesuatu yang membuat dadamu, jiwamu, hatimu tidak tenang, gelisah, resah, dihantui rasa bersalah. Tapi biasanya bersalah tuh kalau sekali bikin dosanya itu, udah berkali-kali, tak ada lagi, udah nikmat dia. Sama kan Pak, kalau udah sekali tahajud, libur biasa aja. Tapi kalau udah berkali-kali tahajud, gelisah dia nggak tahajud tiap malam. Jadi inilah yang terjadi. Wakarikta ayyatoli alaihin nas, dan kau pasti nggak ingin dosa kau diketahui orang lain. Mana ada bikin dosa bilang-bilang. Kalau ibaratnya bikin dosa itu, sekali bikin dosa ada di kepalanya satu jendol. Bengkak 2 kali 2 bengkak, 3 kali 3 bengkak. Ketahuan kita, oh baru bikin dosa semalam jendolnya baru 2, sekarang udah 3. Apa yang terjadi? Maka bola itu, jendol itu ibarat pimpong, kita masukkan, kita ambil satu bikin dosa, ambil, masukkan ke dalam Tupperware, lakban, hektar, tenggelamkan ke dasar laut. Kalau begitu, supaya orang tahu, jangankan manusia, Tuhan pun tak tahu kalau kita melakukan dosa. Sehebat itu kita menyembunyikan dosa kita, tapi kenapa tak sehebat itu kita menyembunyikan kebaikan kita? Kalau dosa ditutup habis-habisan, kalau kebaikan diekspos. Pergi dia bersedekah ke masjid, 50 ribunya dikasihnya, mau sebesar papan tulis ditulis namanya di situ. Kalau nggak ditulis merajuk, negatif thinking, oh panitia korupsi. Kenapa? Aku bersedekah nggak ada nama aku di situ. 50 orang 200 juta biar diam-diam aja. Ibu udah bersedekah bulan ini? Nah inilah kan, udah cerita duit diam semua ini. Bu, ini bulan sodako. Kan aku udah ingatkan sama ibu, kalau ibu kepingin bersedekah tapi ibu nggak banyak duit, banyakkan kuahnya. Itu kan nasihat Nabi. Abu Dzar, ya Rasul, kalau kau mau bersedekah kau tak banyak duit, paksir ma'ha, kau banyakkan kuahnya. Watad zironak, kau bagi-bagi sama tetanggamu. Di komplek ibu tinggal, beli kacang hijau 2 kilo, santannya 2 ember setengah. Bagi sama tetangga. Bu, ini dari mama, apa itu? Kuah. Parah juga mamamu bersedekah tinggal kuah, nggak ada wak tengok kacangnya lagi. Iya bu, kata mama, wak tinggal beli roti tawar, celup-celupin katanya. Iya, kalau nggak siap diceritain jangan bikin. Jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah, apalagi memasuki Idul Fitri ini, kasihan anak yatim, fakir miskin, nggak berani dia keluar dari rumahnya. Kenapa? Dia nggak punya baju baru. Ini menuju Idul Fitri ini, padahal 23 hari lagi. Seluruh bini kita nggak ada pengecualian bini ustadz nggak ustadz sama aja itu pak. Udah mulai lirik-lirik gorden, ya kan bu? Lirik-lirik telekung, lirik-lirik jilbab, mukena, aksesoris Idul Fitri, sampai kue, segala kue lah, telungkup, telentang semuanya dibeli. Nggak usah bu, santai-santai aja. Tadi sebelum kemari istri saya bilang, bang,
Udah dikeluarkan catatan untuk pembiayaan. Aku udah tahu pembiayaan apa, aku bilang. Pembiayaan baju anak-anak, satu orang 500.000. Mal, yang murah lah itu. Itu celananya aja nggak dapat bajunya katanya. Diam aja saya. Kau ada duit beli, nggak ada udah kayak gini aja. Udah diam. Kau udah ngomong aku gitu, udah diam itu Pak. Ya udah, nanti hilanglah duitmu hilang. Jadi ibu, jangan dimuliakan Allah, jangan luput dunia. Nabi melewati seorang anak ketika menuju Khatib Idul Fitri. Dalam lubang mendukul fi asbabin nuzul, cerita itu dijelaskan. Kata Nabi, kau kenapa nangis? Kenapa kau tidak berbahagia sebagaimana berbahagia teman-temanmu yang lain? Kata si anak, bagaimana aku ingin bahagia Tuhan? Ketika aku lihat kawan-kawanku memakai pakaian yang cantik, terbayang aku bila ayah di sampingku. Bagaimana tak iba hatiku Tuhan, ketika aku tengok kawan-kawanku memakan makanan yang nikmat, terbayang aku andai ayah berada di sampingku. Mana ayah kau, kata Nabi. Ayahku udah mati di medan perang. Omakku udah kawin lagi. Rumah tempat aku bernaung dari hujan dan panas mereka ambil. Mereka keluarkan aku dari harta orang tuaku. Baju yang aku pakai hanya satu seumur hidup. Ini yang membuat aku susah berkomunikasi dengan Tuhanku. Kadang-kadang demi mengisi sejengkal perut, ku korek-korek bekas makanan orang lain agar aku mampu bertahan hidup. Nabi kasihan. Ada orang kayak gini di Idul Fitri ini. Dibawanya anaknya ke rumah tuh. Dibawanya anak tuh ke rumahnya. Agak terbalik bahasanya. Dikasihnya baju, dikenyangkannya perutnya. Apa yang terjadi? Turunlah satu ayat ke dunia ini. Hafal Bapak itu ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahu kau ya Muhammad, siapa sebenarnya pendusta-pendusta agama Allah itu? Fazalikal ladzi, mereka orang yang tidak terbuka pintu mata zahir dan mata batinnya, melihat penderitaan fakir miskin, anak-anak yatim yang ada di sekelilingnya. Kalau udah malam Idul Fitri, berkeluaran baju lagu-lagu dari Indosiar, dari RCTI, baju baru alhamdulillah. Tak berani anak yatim tu fakir tu keluar karena nggak punya baju. Aku kadang-kadang kuhibur itu Pak John. Baju baru alhamdulillah, buat dipakai di hari raya. Walau tak baru tak apa-apa, simpang melati masih banyak monja. Sekarang udah ditutup, nggak boleh lagi. Iya, janganlah ngasih orang second Bapak-bapak ini bisa nih bersedekah. Kadang-kadang maunya nggak ada, bukan tak ada, maunya nggak ada. Kalau dipaksa keluarnya itu. Jadi bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Dah, sekarang target Ramadan tadi menggugurkan dosa. Dosa itu bikinnya tak tenang dan kepingin diketahui orang lain. Berarti dengan adanya Ramadan diharapkan mampu menggugurkan dosa dan kesalahannya. Kalau udah gugur, produknya seperti apa? Roja'aka yaumin waladathu ummu. Nanti di bulan Syawal dia seperti bayi yang lahir dari perut ibunya. Nah, kalau begitu masuk kita ke fikih materinya. Bagaimana caranya supaya jadi bayi di bulan Syawal? Kata Imam Ghazali, beliau mengarang kitab judulnya Ihya Ulumiddin. Kitab itu disarah ulama besar dengan judul Ittihafus Sadatil Muttaqin. Apapun ibadah yang dilakukan, dia tidak akan mi'raj. Jadi inti ibadah ini pada akhirnya finishnya cuma dua. Secara vertikal namanya makbul, hasil ibadah itu secara horizontal namanya mabrur. Mabrur itu bagaimana ciri-cirinya? Zakaria Al-Ansori dalam Fathul Alam, wa min alamatihi ayyarji'a khairan mimma kana. Ada perubahan. Dan yang merasakan perubahan itu orang lain. Nah, ayo kita intip. Bagaimana caranya supaya ibadah itu makbul? Itu kan doa kita Pak. Rabbana taqabbal, makbul taqabbal. Ya Allah, terimalah segala ibadahku. Jadi doa yang paling banyak kita baca bulan ini dua itu aja. Apa yang pertama? Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah doa yang diulang-ulang Nabi selama Ramadan ini. Dan yang kedua, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Pertama kita ingin dosa kita dihapus, dipeks.
dan Allah menerima amal kita. Makanya kenapa enggak doanya Allahumma ighfir lana atau Rabbir firli? Aku jelaskan sedikit aja. Orang yang berdoa Allahumma ighfirli atau Rabbana Allahumma ighfir lana, itu kata dasarnya goparo. Goparo itu artinya apa? Menutup. Nah, saya di sini duduk, semua lihat. Coba saya ditutup pakai tabir, apa yang terjadi? Ya enggak kelihatan. Enggak kelihatan orangnya hilang, atau orangnya masih di situ tapi enggak kelihatan. Orangnya masih di situ tapi enggak kelihatan karena ditutup. Maka seorang hamba yang berdoa Allahumma ighfir lana Allahumma ighfir lana, apa doa kita di waktu duduk? Rabbir firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbir firli warhamni wajburni. Maksud gopar itu wajburni. Ya Allah, tutup aibku, tutup aibku, tutup aibku. Jadi seorang hamba yang berdoa Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunkan dosaku, Allah itu baru menutup tapi belum menghilangkan. Sekarang pertanyaannya, bangga rupanya Bapak, dosa dan kesalahan Bapak ditutup Tuhan tapi tak digugurkannya. Kalau pilihan cuman satu, ya baguslah. Biarlah dosaku ditunjuk-tunjukkan Allah, asalkan digugurkannya. Daripada ditutup tapi nggak hilang. Maka Allah itu baik, dikasihnya satu doa lagi. Allahumma innaka afuun. Afuun, maaf. Kalau maaf itu apa? Membuka lembaran baru. Berarti nol. Jadi malam-malam Ramadan itu dua doa itu jangan Bapak tinggalkan. Allahumma ighfir lana. Ya Allah, tutup aibku. Satu lagi, Allahumma innaka afuun, tipeks noda hitamku. Jadi dua-duanya, kita bangga dosa kita nggak diketahui orang karena Allah tutup, dan hari ini makbul. Nggak ada lah yang hadir nggak punya dosa. Kalau tunjuk-tunjukkan Tuhan, malu kali kita jadi manusia ini. Cuman baik Tuhan tuh, karena apa? Didengarnya doa, udahlah ku tutup aibmu. Tapi bangga kita ditutup, enggak lah Tuhan. Ngapain kau tutup aibku kalau tak kau maafkan? Maka Allahumma innaka afuun. Sembari Allah menutup, perlahan tapi pasti Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Apa ibadah itu makbul? Wajib qoblal wajib ilmu. Ibadah hukumnya wajib, sebelum ibadah harus berilmu. Dari mana kita mulai? Pertama, niat puasa. Hati-hati Pak. Niat puasa wajib dengan sunnah itu berbeda di waktu. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qoblal fajri fala siyama lahu." Siapa yang tidak mencetuskan niat sebelum datangnya waktu fajar, la siyama lahu, tak ada puasa untuk, maka tidak sah puasanya. Kalau puasa wajib. Kalau puasa sunat, sebagaimana Nabi pernah terjadi. Nabi bangun pagi, dia tanya istrinya, "Dek, ada yang mau dimakan hari ini?" "Tak ada Bang." "Kalau begitu aku puasa hari ini." Sunat boleh. Niat puasa sunat itu boleh dicetuskan sebelum masuknya salat zuhur. Tapi niat puasa wajib maksimalnya fajar atau waktu subuh. Jadi siapa yang setelah waktu subuh baru teringat, aku belum niat ini, maka enggak boleh dia berbuka, tapi wajib mengkodo pada waktu yang lain. Kenapa? Teledor dengan waktu. Itu makanya setiap malam Ramadan diingatkan Bilal tarawih. In khusyama rahimakumullah. Jangan lupa kalian berniat hadirin. Lan sama-sama lah kita di situ kan. Nawaitu soma godin an adai. Kenapa? Karena niat puasa wajib tuh wajib di malam kan. Ustaz, boleh nggak niat puasa itu borongan? Kayak mana borongannya? Sengaja ku puasa 1 bulan lillahi ta'ala. Oh, dia mengikut pendapat Imam Malik. Nah, maka sebagian ulama Syafi'iyah menggabung di kolaborasi dua niat nih. Malam pertama Ramadan, Bapak berniat puasa Ramadan untuk 30 hari. Per malam bikin satu. Apa fungsi yang 30 itu? Mana tahu suatu malam Bapak terlupa berniat, maka talfik kepada pendapat Hanafi. Ma'fu anhu, dimaafkan. Kemudian sahur. Sahur itu nama dari pagi. Apa yang dilakukan di waktu sahur? Pertama, makan. Aku nggak usah makan lah Ustaz. Biasanya pun nggak makan tahannya aku. Ibu-ibu ini
Apalagi badannya agak panjang kali lebar. Kenapa Bu nggak makan? Supaya nanti Idul Fitri enak pakai baju Pak Ustaz, agak langsing sedikit. Gini, lari dari kebaikan hukumnya makruh. Main api kena api, main air basah baju. Nggak mungkin ngambil wudhu nggak basah. Apa yang basah ngambil wudhu? Muka, rambut, kuping, baju, tangan, kaki. Bulu-bulu halus yang kena air wudhu itu menjadi istighfarnya malaikat. Gugurkan dosa, gugurkan dosa, gugurkan dosa, gugurkan dosanya. Sampai kapan malaikat berganti? Sampai kering baju itu, sampai kering bulu-bulu itu. Ibu lap. Kalau dilap berarti kering. Maka kalau kering tak dapat istighfar malaikat. Maka melap air wudhu hukumnya makruh. Kenapa? Karena lari dari kebaikan. Makanya ngambil wudhu jangan berlebihan. Di-style juga itu keran kita yang di sini bikin kayak keran di Masjid Haram tuh kayak kencing bayi kecilnya. Jadi orang-orang yang pertama datang ke Mekah masuk ke Durwatul Miyah, WC toilet diputar-putar, yang kecil lah toiletnya, diputar-putar sampai patah. Memang kayak gitu di-style tuh, segini udah besar kali, lebih kecil dari jari saya ini lagi Pak. Kenapa begitu kecilnya duduk tuh? Supaya kita tidak berlebihan. Karena apa? Berlebihan mengambil wudhu hukumnya makruh. Apalagi puasa ini ngambil wudhu, rambut dibasahi semuanya. Biasanya gini dia ngambil wudhu ya kan. Ramadan ini wah semuanya. Hukumnya makruh. Dua makruhnya, makruh wudhu, makruh karena bersegar-segar dalam puasa hukumnya makruh. Dulu awak masih kecil-kecil teringat lagi tuh Pak, kalau udah siang di belakang rumah sungai. Di belakang rumah kami di Mandeling Natal sungai Pak. Oh, udahlah pergi sama kawan-kawan mandi. Udah mau sore nanti baru keluar dari sungai itu. Ternyata setelah belajar hukumnya makruh. Kenapa? Bersegar-segar dalam puasa hukumnya makruh. Karena panas sekali di luar, ayo kita cari yang dingin yuk. Kemana kita? Ke mall aja, dingin terus. Udah mau sore nanti baru kita pulang. Berarti tujuannya kan bersegar-segar. Hukumnya makruh. Kalau makruh itu apa pengertiannya? Sah tapi tak berpahala. Jangan bapak mengambil wudhu itu berlebihan. Sikit-sikit aja. Wah, hidupkan kerannya, ambil, matikan. Nggak nikmat lah Pak Ustaz. Begitulah agama itu kadang Pak. Cuman kadang kaji ini tidak terpraktekkan di mulut saja. Awak pun kadang Ustaz lupa juga kaji itu. Udah siap berwudhu baru teringat. Nah jadi bapak ibu hadirin jamaah, sama dengan sahur. Orang yang makan sahur kena istighfar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasakhirin. Allah malaikat bersolawat, artinya beristighfar untuk orang yang makan sahur. Tak makan sahur dia, berarti tak dapat istighfar malaikat. Jadi Bapak Ibu, mau diet tak diet, kalau sahur itu makan. Kata Nabi, walau saribal ma, walaupun satu teguk air. Aku pun mau jaga perut juga ini biar jangan besar kali. Kan lucu badannya kurus, perutnya buncit. Jadi apa yang dilakukan kalau sahur itu apel sama kurma udah cukup. Apel 1 biji, kurma 3 biji udah cukup itu. Walaupun nanti di jam-jam 1 agak ngisap nggak masalah lah. Penting kan udah sahur. Ibu tadi sahur kan? Serius lah. Jadi jangan nggak sahur, mau diet lah. Sahur, kenapa? Istighfar malaikat ada pada orang yang sahur. Kemudian apa amalan di waktu sahur itu? Istighfar. Dalam kitab hadis Jami'us Shaghir Jalaluddin As-Suyuti, salah satu aswatin yuhibbullahu ta'ala. 3 suara yang paling dicintai Allah. Suara pembaca Quran, suara tukang azan, suara sautul mustaghfirina bil ashar, suara orang yang merengek-rengek mohon ampun di waktu sahur. Jadi waktu sahur itu banyak istighfar. Apa istighfar? Terserahlah, penting istighfar. Kalau mau berlagu-lagu istighfar Abu Nawas. La gilasturil firdausi a'la wala aqwa 'alan naril jahimi. Ini kan istighfarnya luar biasa nih, tak sanggup kita menalarnya. Wahai Tuhan, aku tak layak masuk surgamu, aku tak mau, aku takut masuk nerakamu. Bingung malaikat mendengar doa nih. Ke surga kau tak mau, ke neraka kau takut, mau kau kemana? Nggak ada tempat di antara surga dan neraka. Mu'tazilah itu.
Mu'tazilah, kenapa ahli sunnah wal jamaah itu berdiri? Gara-gara Mu'tazilah. Dulu paham tauhid yang terbesarkan di dunia ini Mu'tazilah. Orang beriman tempatnya mana? Surga. Orang tak beriman, neraka. Jadi kalau ada orang muslim tak sholat, apa namanya? Fasik. Di mana tempatnya? Di antara surga dan neraka. Apa itu? Di situlah. Datanglah Abu Hasan Al-Maturidi. Mana cocok ini kayak gini? Keluarlah paham ahli sunnah wal jamaah. Orang beriman, surga. Tak beriman, neraka. Orang Islam kurang beramal, fasik. Tempatnya di mana? Kos dulu ke neraka, baru masuk surga. Nggak usah terbayang kos lah Pak. Kos sendiri aja di rumah dinas nggak enak, apalagi kos di neraka. Tahu Bapak makanan yang paling enak di neraka itu? Tengok nanti surah Al-Waqiah 2 kali terulang. Zakum. Mawal zakum. Zakum itu apa? Biji kedondong. Kedondong kan besar-besar itu. Tapi ini runcing tajam. Itulah makanan yang paling nikmat di neraka. Itu jangankan makannya, metiknya aja berpikir. Ibu kalau mau bikin, amalnya satu aja kalau mau merasakan itu, lancip-lancip bibir sikit. Nah itulah. Janganlah berpikir kos di neraka. Penting bersungguh-sungguh masuk ke surga, walaupun pada akhirnya mungkin ke neraka juga, nggak tahu kan. Nggak usah pikirkan. Jadi minta sama Allah itu jangan sikit-sikit. Ini habis sholat orang di masjid Allah mentas salam dia lantas pulang. Berdoalah walaupun awak tak mau doa berjamaah usah. Karena itu khilafiyah. Berdoa aja pribadi Pak. Banyak-banyak minta cairnya sikit. Daripada minta sikit nggak cair-cair. Pilih mana Pak? Minta aja, minta apalagi Ramadan. Minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta semuanya. Jangan takut-takut. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi? Tadarus dan tajwid. Ini bulan Ramadan ini bulan Quran. Berarti tadarus istilahnya. Tadarus itu bina musyarakah. Di sini ada tadarus. Apa ada tarawih di masjid? Oh ada ya. Ada juga masjid-masjid di kantor inilah kadang kalau ikut fatwa ulama muqaddimin tidak sah solat Jumat yang dilakukan di kantor-kantor. Kenapa? Kalau Jumatnya pas tanggal merah, kantornya buka enggak kira-kira? Tutup. Bisa pula sholat Jumat tutup. Kalau udah dibikin masjid di kantor, wajib ada azan 5 waktu. Siapa yang azan isya sama subuh di kantor itu? Jin lah yang sholat situ. Nah ini dan wajib didirikan sholat-sholat yang sifatnya taraweh. Manalah beng-beng yang ada masjidnya ada sholat taraweh, kan nggak ada kan? Jadi ada ulama berbeda pendapat. Oh ini ulama yang tidak sah sholat Jumat di situ. Belakangan karena sifatnya darurat. Kenapa? Kalau di Medan ini kan mau sholat Jumat harus ke Masjid Agung, harus ke Masjid Raya. Maka nggak mungkin tertampungnya. Maka diadakanlah. Udah dalilnya darurat, semua boleh lah itu. Cuman masalahnya, kalau nanti di mana ulama-ulama itu di mana Ananda hari ini di Bank Mandiri Ustaz? Nggak sah itu katanya. Langsung, kenapa nggak sah? Karena pasti isya dan subuh nggak ada yang ngajan dan nggak ada yang sholat di situ. Satpamnya disuruh, dia jaga di paling bawah di basement, sementara masjidnya di lantai 12. Naik ke atas saya udah takut dia. Jadi Bapak hadirin jamaah dimuliakan. Jadi masjid nih, masjid di Kosek nih udah jadi masjid minimal lah. Azan 5 waktu wajib. Nah, kalau sholat tarawih nggak diadakan ya karena sifatnya sunnah dimaafkan. Nah, sholat Idul Fitri bisa juga dibikin. Kalau nggak di sini kan ada masjid di komplek ya. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, tadarus itu bina musyarakah, artinya saling. Ini yang selalu saya kritik. Saling bersih betul-betulan, satu membaca lainnya dengar. Panjang kali mimnya itu, pendekkan. Itu tadarus. Pendek kali, panjangkan. Wawnya bertasdid itu, tasdidkan. Mimnya mati itu, matikan sekalian. Itu namanya tadarus. Coba Bapak tengok di masjid-masjid begitu cara orang tadarus sekarang. Mana ada di tengah baca Quran, kanan makan kolak, kiri makan bubur, depan berkombur, belakang merokok. Itu bukan tadarus. Jadi takola, watabubur, watarokok, watakombur satu lagi. Yang baca Quran siapa? Bocil-bocil tuh. Semangat megang mic, suaranya ke menara. Hancur pula bacaannya. Alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Enggak ada yang tidur satu komplek tuh. Besok mengamuk bapak-bapak itu. Siapa yang baca Quran tadi malam jangan baca lagi. Yang salah dia atau anaknya.
Iyalah dialah. Kenapa dia nggak duduk di situ? Anak-anak suruh megang nih, wah bebas pulsa orang tuh di masjid. Hah? Masjid depan rumah saya itu 1 hari 2 kali betulkan mic. Baru lagi dipak. Wah udah kenapa ini? Di setel-seteli orang tuh suka orang tuh Pak. Dikunci bisa dibuka. Luar biasa anak-anak sekarang nih. Iya. Jadi Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi bagaimana caranya? Saya bilang Najir Pak, kalau Bapak capek bekerja 1 harian mau istirahat malam, Bapak nggak sempat mentasbih bacaan orang tuh, sewa 1 kori. Kori sini, kami bayar kau sebulan, kaulah yang membimbing bacaan. Begitu, nggak usah takut hilang. Ini kadang Najir masjid ini pelit-pelit kali. Dipegang-peganginya di orang nggak dikeluarkannya. Itu infak untuk operasional masjid, jangan disimpan-simpan. Kalau ada keluarkan, ini salah nanti payah mencarinya. Di peluk-peluknya duit itu tak mau mengeluarkannya. Aku itu paling sok kali Ustaz nih hilang jadwal 1. Jadi Bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Tadarus. Apalagi imsak dan sirine. Ini di Medan nih imsak tuh pakai sirine kan Pak? Sirine atau sirene? Penting liu-liu itulah ya. Itu liu-liu itu tergantung suaranya itu. Jadi Bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Di Medan imsak, karena ada imsak, ada subuh. Imsak jam 5, subuh 5:05. Ibu bangun jam 5 kurang 3. 2 menit lagi. Makan buru-buru, nggak ditengok lagi mana kepala ikan, mana ekor, mana buntut. Mulut makin bengkak, air tak sempat masuk, bunyi sirine. Wah, meletup Gunung Sibaya. Kenapa dimuntah-muntahin meletup? Batal puasa Ustaz. Kenapa? Udah bunyi sirine. Kalau bunyi sirine ini Pak, sirine itu lampu kuning. Kalau bunyi sirine masih boleh makan, masih boleh minum, masih boleh mau merokok, mau ngopi. Sesuatu pun masih boleh kalau masih sempat. Enggak. Saya cuma bilang batas akhir menahan imsak itu waktu subuh 5:05. Pak, waktu subuh ya, jangan azan subuh. Apa bedanya? Waktu subuh 5:05. Azan subuh bisa 5:08 kalau telat kawan pemegang mic. Enak-enak Bapak itu udah telat ini. Taulah Haji Samsu ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayah, udah azan ya? Belum lagi la ilaha illallah. Jadi panduan kita bukan azannya, panduan kita waktu subuhnya. Itu makanya saya ini merajuk juga nih. Saya dulu ada hampir 4 tahun setiap subuh menjelang sahur rekaman di RRI program 1 Medan kajian fikih Ramadan. Belakangan saya nggak mau lagi Pak. Kenapa saya nggak suka ceramah situ? Pertama nggak ada kawanku di situ, bercakap sendiri aku. Kawan saya jin semuanya, nggak ada manusia 1 orang nggak ada nih. Nggak enak ini kayak gini pikir. Yang kedua, saya bikin merajuknya, saya bilang sama manajemen RRI, kasih informasi kepada masyarakat Sumatera Utara yang menangkap sinyal RRI bahwa sirine bukan batas akhir mana. Apa susahnya orang itu bikin iklan? Enggak juga, udahlah, nggak mau lagi. Nah, jadi Bapak, makanya kerjaku keliling kemana-mana, aku ceritakan. Kok ada begini-begini, belum kau ada di RRI itu udah ceramah, aku di situ, udah duluan aku bilang itu. Tuhan nggak didengar juga sampai sekarang, masih juga nggak bisa. Tugas saya itu keliling kemana-mana. Jadi nanti Pak, kalau bunyi sirine masih boleh makan. Batas akhir menahan imsak itu adalah waktu subuh. Kemudian apalagi? Masak dan mandi junub. Mohon maaf saya, ini untuk oma-oma ayah-ayah. Jam 12 malam dia sesuatu. Gitu sahur Ustaz, mandi dulu atau masak dulu? Kalau sanggup mandi bagus. Wih, rematik Ustaz nggak tahan. Kalau begitu. Ya ditanyanya ya ku jawab. Iya kan Pak? Jadi apa yang dilakukan? Kalau begitu gantilah mandi wajib itu dengan berwuduk dulu. Junub itu, tahu arti junub Pak? Junub itu artinya jauh.
Jadi mohon maaf Pak, kalau bapak dengan ibu bersesuatu tengah malam, junub kan? Jauh dia dari malaikat, itu disebut junub. Makanya orang yang junub, malaikat nggak mau dekatnya. Karena malam itu nggak mau mandi, biar malaikat itu berada dalam terus mengawasi kita, gantilah junub itu dengan wudhu. Pamannya sesuatunya jam 12 malam, jangan langsung tidur. Wudhu dulu, wudhu. Baru bapak tidur walaupun junub. Itulah pengganti mandi junub itu sementara. Jadi Ustaz, kalau begitu masak dulu. Ya. Cuman usahakan mandi junubnya jangan setelah subuh. Setelah azan, bukan setelah subuh. Kenapa? Azan kan fajar. Kalau bapak sebelum azan mandi subuh, syarat sah mandi wajib mandi junub itu jangan lupa membasuh 7 lubang. 1, 2, 3, pusat, 4, muka belakang, kemaluan muka belakang. Itu dimasukkan, jangan begini-gini aja. Makanya ngambil wudhu itu betul-betul. Enggak ada yang kilat, ku tengok kupingnya di sini. Kalau ngambil wudhu itu betul membasuh kupingnya pasti kilat. Minta izin saya, kilat enggak dalamnya? Aku yakin kilat. Karena cara membasuhnya bukan begini. Masukkan tangan itu ke dalam. 1 basuhan, 3 gosokan. Berarti 3 basuhan, 9 gosokan. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. Kayak mana gak kilat? Orang ambil wudhu pulang. Iya. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi lubang ini dimasukkan, selangkang-selangkang kuping dimasukkan, itu mandi wajib. Kemudian hidung, mulut kumur-kumur, kemudian pusat sekedarnya, kemaluan muka belakang. Jadi kalau Bapak lakukan mandi wajib itu setelah azan subuh, nggak bisa lagi dimasukkan ini ke dalam. Salah satu yang membatalkan puasa, memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Hidung, kuping, mulut, kemaluan muka belakang. Jadi kalau minta izin lagi ya, minta izin. Kalau kita sedang buang air besar, kadang-kadang buang air besar itu kan tidak lancar. Jadi dimasukkannya sedikit jarinya ke dalam, batal puasanya. Ya, lebih parah lagi, ini fikih. Lebih parah lagi, mohon maaf, lebih parah lagi. Waktu dia buang air besar, keluar, masuk lagi. Mau kayak gitu itu Pak? Jorok kali sebenarnya. Ini cerita hukum. Keluar, masuk lagi, batal puasanya. Itulah hebatnya. Sampai di situ dikaji ulama Pak. Jadi jangan lain sama ulama. Dia kere-kere kayak gitu. Sampai ke situ dibahas. Makanya habis usahakan mandi wajib itu sebelum azan. Supaya semua lubang itu bisa Bapak bersihkan. Ibu kalau cebok, hati-hati memasukkan jari ke dalam kemaluan. Batalat siyamhu, batal puasanya. Ada yang tadi malam sesuatu? Jam berapa mandi wajibnya tadi? Hati-hati. Jadi kalau mau mandi wajib sebelum azan subuh. Masih ada waktu sedikit lagi ya. Ya. Kemudian apa lagi? Kafarat zihar dan jima. Kiparat. Jangan keparat. Kiparat. Bahasa Arabnya kafarat. Kifarat. Salah satu yang membatalkan puasa bersetubuh pada siang Ramadan. Ustaz, kalau kejadianlah kami bersetubuh siang Ramadan, apa yang dilakukan? Batal, kodo, berdosa besar, bayar kiparat. Apa kiparatnya? Pertama, merdekakan budak. Mana ada budak lagi di Indonesia? Udah, yang kedua, kasih merdekakan budak. Setelah itu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Mau sekali aja 2 bulan Ustaz. Iya. Jadi kalau 2 kali 4 bulan. Kalau 3 kali 6 bulan. Makanya usahakan jangan menikah itu mau Ramadan, nanti aja setelah Syawal. Nggak tahan juga Ustaz. Kalau begitu yang ketiga, kasih makan 60 orang fakir miskin. Wah, ini enteng Pak Ustaz, serba 10.000, 600.000. Siapa bilang enteng? Bawa
60 orang fakir miskin itu ke rumah, kasih orang itu makan. Sekarang pertanyaannya, mungkin ada nggak kemungkinan satu di antara 60 itu bertanya, apanya hajat Bapak mengundang kami ke rumah? Kira-kira kayak mana lah menjawabnya itu? Alah, beginilah dulu kejadian. Datang anak, berarti yang kita makan di kiparat ini. Angkanya jangan dilakukan. Itu kalau bersetubuh siang Ramadan. Kalau zihar, tahu Bapak zihar? Zihar itu banyak dilakukan laki-laki ini. Zihar itu suami menyamakan tubuh istrinya seperti tubuh omaknya. Bini bapak sama-samakan ke omak. Ku tengok dek tek lalat kau percis ke tek lalat mama. Haram hukumnya. Oh. Iya. Jadi casing tubuh istri kita ini gak boleh disama-samakan ke omak. Itulah mulianya omak itu. Sekali omak tetap omak, tapi sekali bini belum tentu selamanya bini. Sekali omak tetap omak, tapi sekali bini belum tentu. Kalau cerai, mahasiswa kedokteran wisuda, saya suruh ceramah. Saya bilang dokter, kau sukses karena omakmu, kau sukses karena orang tuamu. Saya tanya dulu engkau, suatu hari kau nikah, kau jadi dokter yang terkenal, omakmu sakit, istrimu sakit, serum suntiknya cuma satu, siapa duluan kau suntik? Bingung dia. Dijawab omak, bini di kiri. Jawab bini, omaknya di kanan. Tak ada jawabnya, tak bercakap. Lama kali kau jawabnya, aku bilang, omak duluan kau suntik. Kenapa? Sekali omak tetap omak. Kalau omak mati nggak ada gantinya. Kalau bini mati, nah aku kan cuma bilang, mak ibu yang lanjutkan. Ya, begitulah omak nih. Bapak-bapak jangan kayak Saklaba dan Sampura apa maling kundang. Maling kundang itu dengan Alqamah di masa Nabi. Sama-sama meninggalkan omak. Mak, pergi dulu aku merantau ya. Kata maling kundang. Yo nak, kalau sukses ku jemput. Gitu sukses. Gak diakuinya omaknya. Disumpahi omaknya jadi batu. Itulah di pantai Aik Mangis, Kota Padang. Aku udah sampai ke situ. Memang kayak manusia sujud. Kayaknya pula. Entah betul saya tidak, nggak tahu saya. Nah kalau Alqamah, mak pergi dulu aku merantau ya. Iya. Kalau mak saya sukses, saya jemput omak. Betul, dia kan orang alim. Dia jemputnya omaknya. Tapi ketika mau mati, payah syahadat. Sampai mau dibakar Nabi jasadnya. Ini kenapa orang alim payah syahadatnya? Panggil omaknya, kata Nabi. Ibu, kau maafkan kesalahan Alqamah? Diam aja omaknya. Udah kalian ambil kayu bakar ini. Oh enggak, aku maafkan. Nah, itulah omak itu. Sekejam apapun anaknya tetap dimaafkannya. Apa yang membuat dia sakit hati? Terlalu mengidolakan istri, lupa dia sama mamanya. Omak itu sensitif pak. Di depan awak tak bercakap dia, sedangkan benar awak salah, apalagi salah. Omak itu ibu kan udah mulai mau, udah ibu rasakan kan? Salah awak bercakap, merajuk, enggak salah pun merajuk juga dia. Sensitif kali, masuk kamar, kunci pintu, matikan lampu, hidupkan lilin. Bukan bakar rumah. Ku menangis, rupanya korban Indosiar. Datang, panggil nenek makan. Nek, kata mak ayam makan. Biar aja nenek mati. Merajuk. Bapak yang udah jadi tentara, jadi orang sukses hari ini, nggak ada bapak apa-apanya hari ini. Kau tak ada dua omak. Yakinlah bapak. Jadi kalau bapak hari ini masih punya orang tua, punya omak, jangan biarkan dia mati sebelum dia kasih kunci surga itu untuk bapak. Ibu, kunci surga ibu di bawah telapak kaki suami. Suami tetap di bawah telapak kaki omaknya. Kalau ibu udah dapat surga dari suami, jangan biarkan dia tak dapat surga dari omaknya. Berarti ibu egois. Kadang-kadang laki-laki ini pun takut dia bikin baik sama omaknya. Karena bini, mana kau bang? Rumah omak sikit-sikit mama, sikit-sikit mama. Kalau mama kau nelpon, cepat kau datang. Kalau aku payah kau mengangkat. Terakhir bikin kebaikan sama omaknya. Kayak Nabi berdakwah di Madinah sembunyi-sembunyi. Jangan kayak gitu bapak. Bapak di sini garang masak di rumah kalah.
Aku di sini nggak berani, aku ceritakan di luar berani. Jadi bapak hadirin jamaah dia melihat. Jadi kalau bapak menyamakan tubuh istri seperti entah rambut, entah apanya lah. Ku tengok dek, pipi kau itu percis kayak pipi emak. Haram hukumnya. Apa yang dilakukan? Kalau masakan Pak Ustadz, masakan kan bukan casing. Ku tengok dek masakan kau ni sama kayak masakan emak. Betul bang, betul. Paten bang, paten. Sedap bang, sedap. Apa yang sama bang? Asinnya. Kan bukan casing itu boleh. Tubuh. Kalau itu bapak lakukan, bapak melakukan 3. 1, merdekakan budak. Nggak ada budak. Puasa 2 bulan berturut-turut. Nggak sanggup, kasih makan 50 orang fakir miskin. Bayangkan, menyamakan teh lala aja 50 hukumannya. Makanya tetap yang utama di hati bapak itu omak. Secantik apapun bini bapak, omak yang utama. Kenapa? Bapak takkan dapat wanita cantik tuh kau tak ridho mak bapak dulu. Ya aku dulu lah pak. Suka aku tak suka omakku. Omakku suka aku tak mau. Lebih sakit lagi hatiku biar tahu bapak. Aku suka omakku suka. Perempuannya pula tak mau. Iya. Makanya bapak-bapak yang bininya cantik jadi tuh kalau emak tuh dulu nggak setuju. Emak si malakam lah bapak, pening lah bapak. Emak nggak suka, mana lah aku kawin emak. Akhirnya direstui. Maka kalau begitu elok-elok sama emak. Aku bilang aja ini, kalau besok jadi sampuraga jangan salahkan aku ya. Ada juga ini tuh kadang. Dah sikit lagi pak, sikit lagi. Tahu lah aku udah 1, 2 udah mulai gondok nengok aku nih lama kali. Cara berbuka TPRI Medan. Saya kritik lagi. Dari Kestra seminggu yang lalu nggak sampai lah. Berapa hari yang lalu ditelepon. Ustadz, tolong kau jelaskan dulu padaku bagaimana cara berbuka yang benar itu. Ini dari siapa? Saya dari Kestra Pak Ustadz. Disuruh Pak Gubernur. Biar jangan salah bikin iklan. Nah, itulah. Tiap tahun ku kritik nggak berubah juga. Di mana yang saya kritik dulu? Coba tengok nanti iklan TPRI Medan. Tong 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 pum. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu kan caranya. Itu yang banyak ditiru orang. Itulah iklan tak mau bertanya. Salah itu salah. Jadi yang betul bagaimana? Tong tong tong, beduk masuk waktu, batalkan dulu walau seteguk air. Ada korma-korma, ada teh manis. Bismillahirrahmanirrahim. Barulah doa pribadi. Siapa yang bapak ibu yang punya hajat hari ini belum dikabulkan Allah, berdoa di situ. Kebahagiaan orang yang berbuka puasa itu doanya diterima. Tong tong, beduk, minum seteguk air saja dulu, doa pribadi. Mana ada orang mengamalkan ini? Jarang orang. Kenapa? Orang buka puasa udah berebut megang remote kok. Itu lama kali itu. Mana duluan ajan? Mana duluan ajan? Terakhir salah tekan Indosiar udah ajan, rupanya Jakarta. Itu makanya. Dari situ sabar. Tong tong, batalkan walau seteguk air, doa pribadi. Disinilah kata Nabi, Inna lis-shaimi inda putrihi da'watum maturat. Di sisi setiap orang yang berbuka puasa ada tempat yang paling mustajab untuk orang puasa saat dia berbuka. Berdoa Pak. Apa doanya ya? Hajat masing-masing lah. Udah cair baju baru, Bu? Di situ berdoa di situ. Berdoa ibu di situ. Ya Allah ya Tuhanku, lunakkan hati suamiku. Minimal dibelikannya saya 2 setel baju baru. Rupanya bapak itu berdoa juga di Baitus Salam. Ya Allah ya Tuhanku, lunakkan juga hati istriku biar jangan minta baju baru. Belaga. Jadi yang cair yang mana ini Ustaz? Ya, siapa yang paling taat adalah di antara orang tuh. Nah, jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah. Dah, penutup satu lagi. Masalah witir dan tarawih dan bacaan bilal. Witir itu, tarawih itu hadisnya ada 3. 11, 20, 23 dengan witir, dan satu lagi di Madinah dulu 36. Itu pendapat riwayat Imam Malik. Kenapa beda-beda? Enggak ada tarawih 8 rakaat.
Di mana dalilnya itu? Dalil palsu aja nggak ada. Dari mana lah dalilnya sholat tarawih 8 rakaat? Padahal jangan bilang tarawih, qiyamul lail. Karena ada 11 rakaat. 11 kan dengan witir. Sekarang ku tanya dulu Bapak, tanya ustaz-ustaz yang ceramah di sini, kirim salam nama saya. Cari dulu dalilnya tarawih 8 rakaat, yang 8 ya. Muhammadiyah bikin mana? Muhammadiyah mana bikin 8? 11. 4, 4, 3. Sekarang yang mau saya tanya 8-nya. Dalil tarawih 8 enggak ada. 20 pun masih perbedaan pendapat. 36 itu ijtihadnya Imam Malik. Jadi yang mana kita ikut? Semuanya benar. Kalau kita pakai dalil yang keempat. Apa dalil keempat? Man soma wa man koma. Siapa yang puasa, siangnya berarti koma dan menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Yang 11 qiyamul lail enggak? Yang 20 qiyamul lail enggak? Yang 36 qiyamul lail enggak? Jadi siapa yang siangnya puasa malamnya berqiyamul lail, imana wahti sama dengan keimanan dan keridoan menggapai ridho Allah, gufira lahu ma taqaddama min zambi. Allah gugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Jadi kalau pakai hadis yang keempat ini 11 oke, 20 oke, 20 36 oke. Cuman kalau 11 jangan bikin niatnya tarawih. Tapi niatnya apa? Qiyamul lail atau qiyamul Ramadan. Paham ya? Saudara-saudara kita Muhammadiyah, coba tanya orang tuh, kalian niatnya tarawih atau qiyamul Ramadan? Qiyamul Ramadan. Mana pernah orang tuh sholli sunnat tarawih arba'a rakaat? Enggak ada. Qiyamul Ramadan, bukan tarawih. Hadis yang mendekati tarawih itu hanya 20. Sekarang di Madinah, di Mekah malah 13. Hari ini di Mekah Madinah, sholat tarawih yang awalnya dulu 20 bertahun-tahun, baru tahun ini dibikin 13. Berarti 13 itu 10 qiyamul lailnya, 3 witir. Biasanya siapnya jam setengah 1, jam 2 malam. Hari ini siapnya jam 10 tepat udah siap di Masjid Haram itu. Jemaah saya masih ada 40 orang lagi di Mekah. Sekarang udah di Mekah, mungkin 4 hari lagi pulang ke Medan. Selalu saya monitor. Sekarang Ustaz 13, didiskon 60% katanya. Kenapa ini aku bilang? Nggak tahu lah. Makanya ulama Indonesia merempet. Dari mana tarawih 13 rakaat? Lebih penting lagi bahasnya. Jadi jangan niatnya tarawih, qiyamul Ramadan, aman semuanya, berapapun. 11 oke, 20 oke, 36 oke. Kenapa ada 36? Dulu orang Mekah 2 rakaat. Gini. Awalnya dulu sholat malam itu 4 rakaat, 4 salam. Nah hadis itu dihapus Nabi dengan turunnya sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Nah kenapa masih ada yang melakukan yang 4 enggak 2? Karena mereka berpendangan bahwa hadis yang 2 itu bukan menghapus yang 4, tapi opsi. Berarti kalau opsi, dua-duanya benar. Boleh 41, boleh 21. Enggak usah dibahas lah, lantaklah situ. Kadang-kadang yang enggak sholat pula yang ribet bibirnya kan. Yang udah mau sholat mainkanlah situ. Mau 41, asalkan jangan 51 lah. Nah udah, setelah itu 2 rakaat 1 salam, tawaf. 2 rakaat 1 salam, tawaf. 2 rakaat 1 salam, tawaf. Makanya dulu di Mekah itu tarawih itu hampir mendekati waktu sahur. Iri orang Madinah. Enaklah kalian punya Ka'bah, kami mau tawaf, apa yang mau kami kelilingi? Supaya pahalanya mendekati orang Mekah, kita tambahi. Maka istihad Imam Maliki di Madinah dulu, tarawih itu 36 rakaat. Di Mekah 20 karena ada tawafnya, di Madinah 36. Orang Indonesia bingung. Kita mau ikut mana ini? Mau 20 udah mulai berat, 36 pasti nggak akan ada masjid lagi penghuninya. Jadi kayak mana? Mau tawaf nggak punya Ka'bah. Kalau begitu istirahatnya kita zikir-zikir aja. Jadi ulama-ulama NU dari Jawa sana memproduksi. Kenapa? Kalau kita mau tawaf nggak punya Ka'bah, ditambahi bilangan rakaatnya nggak akan mungkin sanggup. Kalau begitu istirahatnya kita zikir. Keluarlah ucapan Subhanal Malikil Ma'bud. Itulah pengganti tawaf tuh. Subhanal Malikil Maujud. Itu tiap daerah berbeda-beda. Kalau di Mandailing Natal itu kan banyak pesantren.
Pesantren terbanyak di Sumatera Utara itu Mandeling Natal. Hampir setiap kecamatan ada 3-4 berdiri pesantren. Nah, kalau di sana bagaimana? 2 rakaat salam, apa zikirnya? Bukan subhanal malikil ma'bud. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Salatut tarawih rahimakumullah. Yang mana yang betul? Dua-duanya nggak punya dalil. Itu yang penting dulu. Subhanal malikil ma'bud, nggak ada dalilnya. Subhanallah walhamdulillah, nggak ada dalilnya. Tapi perintah berzikir itu secara umum ada. Jadi yang membaca subhanal malikil ma'bud nggak salah, yang membaca subhanallah nggak salah juga. Kenapa? Perintahnya umum, berzikir itu kapan saja dianjurkan. Makanya sampai sekarang udah nggak ribut. Walau ada juga 1-2 golongan yang ribut, nggak ada itu, nggak dibikin Nabi. Setiap nggak bikin Nabi, jangan dibikin. Panjanglah. Nabi pun nggak pernah sholat tarawih berjamaah. Mana dalilnya Nabi pernah sholat tarawih berjamaah? Mana ada? Berapa kali Nabi sholat tarawih, Pak? 3 kali. Berjamaah atau sendiri? Sendiri. Dibikin sekali, bikin makin ramai orang. Kali ketiga gitu Nabi bikin. Tengoknya banyak kali manusia di masjid. Pulang dia. Kenapa? Kalau Nabi datang malam itu, tarawih akan diwajibkan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi kalau mau ikut Nabi jangan tarawih, bikin aja di rumah masing-masing. Jadi yang membuat sholat tarawih itu berjamaah siapa? Umar bin Khattab. Di masa Nabi nggak berjamaah, di masa Abu Bakar nggak berjamaah. Ketika Umar bin Khattab menjadi presiden, lucu kali ditengoknya. Ada sholat sana setumpuk, sana setumpuk, sana setumpuk. Dikumpulkannya kita berjamaah. Berarti yang pertama membuat sholat tarawih itu berjamaah Umar bin Khattab. Penting kan gak dibikin Nabi. Nah ini kadang-kadang kita ini gak konsisten dengan ucapan. Kalau mau gak bikin ya udah, gak usah suruh orang ke masjid, suruh aja sholat masing-masing. Kenapa kita bikin berjamaah? Karena Nabi gak melakukannya. Nabi yang bilang, 2 dalilnya. Kalau mati saya nanti ikut 2 orang, ikut ucapan Abu Bakar, ikut ucapan Umar, karena mereka ahli fikih. Dalam hadis yang lain, kalau mati aku nanti, alaikum bisunnati wal sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalau mati saya nanti ikut 4 ini. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apa mereka yang Nabi nggak bikin? Sholat tarawih nggak pernah dibikin berjamaah, dibikin Umar. Kalau Utsman apa yang dibikin? Azan Jumat 2 kali. Di masa Nabi azan Jumat berapa kali? Sekali. Di masa Nabi sekali, meninggal masa Abu Bakar sekali, di masa presidennya Umar bin Khattab sekali, tiba-tiba di masa Utsman ditambahi azan Jumat 2 kali. Kenapa? Udah ramai manusia, sedangkan 2 kali aja dipanjang nggak datang-datang, apalagi cuma sekali. Datang, berarti ijtihad mereka. Ini kan kadang gini, kalau mau ikut mereka sama dengan mengikut Nabi. Ini kita ikut, di sana kita tolak. Jadi nggak usah ribut lah. Cuman jangan kita cepat menyalahkan yang dilakukan orang apabila kita belum meneliti dalilnya. Dalil awak pun nengok Facebooknya, nengok WA orang, nengok ceramah. Oh makin pening sekarang kita umat Islam. Ada Ustaz Somad, ada Hadi Hidayat, siapa lagi? Ada Gus Baha orang alim, ada Buya Yahya, ada Badruz Zaman, ada siapa-siapa lagi, Bahasa Lama. Ustaz sama Ustaz berbeda pendapat. Itulah hebatnya media sosial ini. Kalau Bapak melihat TV, melihat video, jangan langsung bulat-bulat diterima. Tanya sama orang yang tahu apa maksudnya ini. Kenapa? 4 a'immatul amar mengatakan belajar dengan buku sama dengan belajar dengan setan. Kok gitu? Karena belum tentu maksud buku itu kayak gitu, dimaksud-maksudkannya. Tanya ke guru, maksudnya ini kayak mana? Jadi Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, belajar ginilah lebih afdal daripada menengok Facebook. Walau guru terjadi kesilapan, namanya dia manusia bukan malaikat. Jadi dulu Bapak pernah saya silap. Di mana? Saya ceramah ditanya orang, Ustaz, kalau kita masbuk penuh, kedua penuh, ketiga dia sendiri, saya isi dari mana Pak Ustaz? Dari sana atau dari tengah? Ku bilang dari kanan. Pengertianku hadis Nabi itu kanan tuh kanan sana. Pilih dia ke kanan. Makanya banyak orang dari dinding kanan kemari. Setelah saya meneliti, rupanya maksud kanan itu bukan kanan dinding, tapi kanan imam. Jadi kalau kita masbuk, kita lah orang pertama di barisan itu, ambil di tengah. Ini imam.
Kalau ini sejajar namanya, ambil di tengah sebelah kanan imam. Baru yang lain nanti mengikut kemari-kemari. Bukan kanan dinding ke sana. Ada yang lebih parah lagi, kanan kiri. Satu kanan dinding, satu kanan. Bingung yang ketiga, yang mana aku ikut orang ini. Kenapa? Padahal kanan tuh bukan kanan dinding. Rupanya Nabi itu, apabila Nabi salat berjamaah, sahabat-sahabat berlomba di sebelah kanan Nabi. Kenapa? Karena bila Nabi mengucap salam, as-salatu syanu. Zuhur, dia lagi. Azan, kau aja pun. Akhirnya karena seringnya dilihat Nabi wajah mereka, berkenan Nabi mengingat mereka nanti di hari kiamat. Itulah dalilnya. Kita kan nggak punya Nabi, karena sudah meninggal. Maka yang dilakukan ittiba ke amal sahabat yang direstui Nabi. Tuh makanya dalam kajian fikih, kalau mengisi masbuk itu bagaimana? Ambil di tengah sebelah kanan imam. Imam ini setengah. Jadi yang akan datang boleh dia memilih mau kanan mau kiri. Jangan bapak isi ke kanan. Atau lebih parah lagi ke kiri. Kalau ke kanan masih ada pengertiannya agak-agak ke situ. Kalau ke kiri jauh dari pengertian. Jadi bapak jamaah dimuliakan Allah. Mudah-mudahan seluruh amal kita pada bulan ini diterima Allah. Nah, itu yang paling penting. Dan derajat takwa itu Allah berikan kepada kita. Kalau udah dapat derajat takwa, satu imbalannya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Luasnya surga itu cukup. Berarti rahmat Tuhan itu lebih luas daripada surganya. Kenapa? Karena orang masuk ke dalam surga bukan pahala, tapi karena rahmat Tuhan. Kalau begitu, carilah kasih sayang Tuhan. Ya, caper-caperlah di hadapan Tuhan. Jangan caper cari perhatian di hadapan orang. Kecewa kita kalau apa yang kita harapkan dari orang nggak dapat. Tapi kalau berharap sama Tuhan, nggak ada kata kecewa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي ليلتنا هذه من أتقائك من النار أجمعين. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه.